Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B, kelas K013, pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Mohon izin kepada Ibu Tantina dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai exercise week 13 yang berisi pembahasan soal pada chapter 12. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Cika Makaela dengan NPM akhir 047, lalu ada Prakasa Daniswara dengan NPM akhir 147, lalu ada Ramadina Saifusakia dengan NPM akhir 233, lalu ada Anggi Islami Siregar dengan NPM akhir 241, lalu ada saya sendiri Isnania Dawini Salaya Ali dengan NPM akhir 268, lalu yang terakhir ada Eksya Aristawati dengan NPM akhir 410. Baik, yang pertama di sini saya akan menjawab soal P12.2 LO2 Accounting for Patent. Jadi pada soal P12.2, Chu Laboratories ini memiliki sebuah paten yang bernilai, yaitu paten nomor 7586002 1A yang digunakan untuk mencegah jenis polusi udara tertentu. Perusahaan ini tidak memproduksi atau menjual produk yang dikembangkannya, tetapi perusahaan melakukan penelitian dan juga pengembangan, kemudian mematenkan hasil temuannya dan memberikan hak penggunaan paten kepada perusahaan lain dengan sistem royalti. Dalam beberapa kasus, perusahaan ini juga menjual hak patennya. Selanjutnya, soal memberikan riwayat biaya yang berkaitan dengan paten tersebut, mulai dari biaya research untuk mengembangkan alat, biaya pembuatan prototipe, biaya pengujian model, biaya pengurusan paten, biaya rekayasa teknik, biaya hukum untuk mempertahankan paten, biaya pengembangan mesin, hingga biaya gugatan pelanggaran paten terhadap kompetitor. Nah, pada soal juga dijelaskan bahwa berdasarkan kontrak royalti yang ditandatangani pada Maret 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomis. Selain itu, saat paten pertama kali diperoleh, perusahaan mengestimasi umur manfaat paten itu selama 17 tahun. Nah, kemudian pada instruksi kita diminta untuk menghitung carrying value atau nilai buku paten pada 3 tanggal, yaitu tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2020, dan juga 31 Desember 2023. Nah, di sini saya akan menjawab untuk soal bagian A, yaitu carrying value per 31 Desember 2016. Jadi jawabannya adalah biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai paten adalah biaya patent application dan juga legal fees yang dikeluarkan pada Januari 2016 sebesar 59.500 Hong Kong dollar. Karena umur manfaat paten itu adalah 17 tahun, maka amortisasi per tahun dihitung dengan membagi 59.500 dengan 17 tahun, sehingga diperoleh amortisasi sebesar 3.500 Hong Kong dollar per tahun. Sesuai ketentuan pada soal, karena biayanya itu terjadi sebelum 1 Juli, maka amortisasi dihitung 1 tahun penuh pada tahun 2016. Dengan demikian, carrying value dihitung sebagai biaya perolehan sebesar 59.500 dikurangi amortisasi sebesar 3.500. Sehingga mendapatkan carrying value paten nomor 7586002 1A per 31 Desember 2016 adalah sebesar 56.000 Hong Kong dollar. Halo semua, perkenalkan nama saya Prakasa Daniswara dengan NPM akhir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai exercise chapter 13 untuk soal nomor B. Di sini kita yang ditanyakan adalah carrying amount pada tahun 2020. Untuk mencari carrying amount pada tahun 2020, maka kita harus mencari tahu carrying amount pada tahun 2016 sampai tahun 2020 secara urut. Untuk yang pertama yaitu pada tahun 2016 dapat diketahui untuk penurunan nilai hak patennya sebesar 65.000 euro didapat dari nilai hak paten pada awal dikurangi dengan amortisasi hak paten per tahun sebesar 3.500 yang didapatkan 56.000. Lalu pada tahun 2017 juga caranya sama dengan tahun 2016, yaitu carrying amount penurunan nilai hak paten pada tahun 2016 dikurangi amortisasi hak paten per tahun, didapatkan hasil penurunan nilai hak paten 52.500 euro. Lalu pada tahun 2018 terdapat ada biaya hukum sehingga tidak diamortisasi, sehingga hanya menambah
dari hak paten tersebut, sehingga 52.500 ditambah 42.000 euro dikurangi dengan amortisasi hak paten per tahun 3.500, maka didapatkan hak paten pada tahun 2018 sebesar 91.000 euro. Lalu pada tahun 2019 di sini ada biaya pengembangan yang tentu harus diamortisasi, sehingga untuk menghitung hal ini dengan cara nilai hak paten pada tahun 2018 ditambah dengan biaya pengembangan sebesar 49.000 euro, sehingga didapatkan total nilai hak patennya itu 140.000. Lalu untuk mengetahui amortisasi hak paten baru karena adanya penambahan biaya pengembangan, itu dengan cara total nilai hak paten yang sudah dijumlah tadi dikurangi dengan sisa umur manfaat dari hak paten, sehingga didapatkan amortisasi hak paten per tahunnya itu 10.000 euro, sehingga diketahui dari dari perhitungan itu penurunan nilai hak paten pada tahun 2019 itu 130.000 euro. Lalu pada tahun 2020 karena tidak ada biaya pengembangan atau biaya hukum, maka hanya amortisasi saja, maka nilai dari hak paten itu mengalami penurunan 10.000 euro, sehingga nilai hak paten pada tahun 2020 sebesar 120.000 euro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksya Risawati Dwi Aryaningrum, NPM akhir 410. Jadi di sini saya akan menjawab slide P12.2 LO2 Accounting for Patents. Jadi saya akan menjelaskan perhitungan akuntansi paten sampai tanggal 31 Desember 2023. Jadi perusahaan melakukan estimasi ulang masa manfaat paten pada tanggal 1 Januari 2021 menjadi 5 tahun. Nah, pada saat itu nilai buku paten adalah 120.000 Hong Kong dolar karena sisa masa manfaatnya perkiraan 5 tahun. Maka amortisasi tahunan yang baru dihitung dengan membagi 120.000 Hong Kong dolar dengan 5 tahun sehingga diperoleh amortisasinya sebesar 24.000 Hong Kong dolar per tahun. Untuk tahun 2021, amortisasi yang dibebankan adalah 24.000 Hong Kong dolar. Setelah dikurangi amortisasi tersebut, nilai buku paten pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi 96.000 Hong Kong dolar. Selanjutnya pada tahun 2022, perusahaan kembali mencatat amortisasi sebesar 24.000 Hong Kong dolar. Dengan demikian, nilai buku paten pada tanggal 31 Desember 2022 berkurang menjadi 72.000 Hong Kong dolar. Kemudian pada pada tahun 2023, amortisasi yang dibebankan tetap sebesar 24.000 Hong Kong dolar. Setelah dikurangi amortisasi pada tahun 2023, nilai tercatat atau nilai buku paten pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 48.000 Hong Kong dolar. Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan revisi estimasi masa manfaat menjadi 5 tahun, perusahaan membebankan amortisasi sebesar 24.000 Hong Kong dolar setiap tahunnya. Jadi akibatnya nilai buku paten menurun secara bertahap dari 120.000 Hong Kong dolar pada tahun 2021 menjadi 48.000 Hong Kong dolar pada akhir tahun 2023. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya MPM akhir 647 akan membacakan soal untuk problem 12.3 mengenai akuntansi untuk franchise, paten, dan merek dagang, di mana informasi mengenai aset tak berwujud milik Sandro SA adalah sebagai berikut. Yang pertama ada franchise. Jadi pada 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai penerima waralaba atau franchise dari Hasian Kopi Service dengan biaya franchise awal sebesar 75.000 dolar. Nah, dari jumlah tersebut, 15.000 dolarnya itu dibayar saat perjanjian ditandatangani dan sisanya itu dibayar dalam angsuran tahunan sebesar 15.000 dolar mulai 1 Januari 2023. Perjanjian menyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan franchisor tidak diwajibkan memberikan jasa tambahan di masa depan.
Nilai sekarang pada 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang didiskontokan sebesar 14%, atau tingkat bunga implisit untuk pinjaman jenis ini adalah $43.700. Perjanjian juga menyatakan bahwa 5% dari pendaftaran franchise harus dibayarkan pada franchisor setiap tahun, di mana pendapatan Sandro dari franchise selama tahun 2022 adalah $900.000. Sandro memperkirakan umur manfaat franchise adalah 10 tahun. Kemudian yang kedua ada paten. Sandro mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan eksperimental sebesar $65.000 di laboratoriumnya untuk mengembangkan sebuah paten yang diberikan pada 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lain yang berkaitan dengan pendaftaran paten berjumlah $17.600. Sandro memperkirakan umur manfaat paten adalah 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomis. Yang ketiga ada merek dagang atau trademark. Sebuah merek dagang dibeli dari Shanghai Company seharga $36.000 pada 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk keberhasilan tuntutan hukum dalam mempertahankan merek dagang sebesar $10.200 dibayarkan pada 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan umur manfaat merek dagang adalah 20 tahun sejak tanggal perolehan. Kemudian instruksi soal yang A, buatlah jadwal yang menunjukkan bagian aset tak berwujud pada laporan posisi keuangan Sandro per 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungannya dengan rapi. Yang B, buatlah jadwal yang menunjukkan seluruh beban yang timbul dari transaksi tersebut yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungannya dengan rapi. Nah, di sini saya akan menjawab untuk instruction yang A. Kemudian bisa dilihat dari tampilannya untuk urutan penulisannya. Jadi dari keseluruhannya itu dari instruction yang A, jawabannya itu pada 31 Desember 2022 Sandro Corporation itu kan melaporkan aset tak berwujud yang terdiri dari franchise, paten, dan trademark. Nah, untuk franchise biaya perolehannya itu dihitung dari uang muka sebesar $15.000 ditambah nilai sekarang dari cicilan tahunan sebesar $43.700, sehingga total biaya franchise itu menjadi $58.700. Nah, karena franchise itu diperkirakan memiliki umur manfaat selama 10 tahun, maka perusahaan itu mencatat amortisasi tahun 2022 sebesar $5.870. Dengan demikian, nilai buku franchise itu setelah dikurangi amortisasi menjadi $52.830. Nah, selanjutnya pada aset paten, biaya penelitian dan pengembangan sebesar $65.000 tidak dapat dikapitalisasi karena paten itu belum mencapai kelayakan ekonomis. Oleh karena itu, biaya langsung dibebankan sebagai expense yang dapat diakui sebagai aset hanyalah biaya hukum dan biaya pendaftaran paten sebesar $17.600. Paten tersebut itu memiliki umur manfaat selama 8 tahun sehingga amortisasi tahunannya itu sebesar $2.200. Nah, setelah dikurangi amortisasi, nilai buku paten pada akhir tahun itu menjadi $15.400. Nah, selanjutnya untuk trademark. Jadi Sandro membeli merek dagang pada 1 Juli 2019 dengan harga $36.000 dan umur manfaat 20 tahun. Sampai 1 Juli 2022 telah terjadi amortisasi selama 3 tahun sebesar $5.400 sehingga nilai buku trademark menjadi $30.600. Kemudian pada tanggal tersebut perusahaan itu mengeluarkan biaya legal defense sebesar $10.200 untuk mempertahankan hak merek dagang, dan karena gugatan berhasil dimenangkan, biaya tersebut itu dikapitalisasi ke nilai trademark. Nilai buku setelah penambahan biaya hukum menjadi $40.800. Selanjutnya dilakukan amortisasi selama 6 bulan pada tahun 2022 sebesar $1.200 sehingga nilai akhir trademarknya itu menjadi $39.600.
Dan berdasarkan keseluruhan perhitungan tersebut, total aset tak berwujud yang dilaporkan Sandro Corporation pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 adalah $107.830. Jadi bisa dilihat di bagian pertama ini ada franchise net accumulated amortization of $5.870, kemudian patent net accumulated amortization, kemudian trademark net of accumulated amortization. Jadi selanjutnya di total ketiganya itu. Dan untuk di bawahnya schedule 1 untuk franchise, schedule 2 untuk patent, schedule 3 untuk trademark itu rinciannya seperti itu. Baik, selanjutnya pada instruksi B yaitu diminta untuk menyusun beban atau expense yang muncul dari transaksi intangible assets dari Sandro Corporation untuk tahun yang berakhir yaitu 31 Desember 2022. Yang pertama terdapat franchise yang dimana terdapat interest expense, yaitu Sandro memiliki kewajiban pembayaran sebesar 43.700 dengan tingkat bunganya yaitu 14%. Jadi interest expense-nya dihitung dengan $43.700 dikalikan dengan 14%, yang dimana hasilnya yaitu $6.118. Lalu kemudian yang kedua ada franchise amortization, yaitu cost franchise terdiri dari pembayaran awalnya yaitu sebesar $15.000 ditambah nilai sekarang dari pembayaran berikutnya yaitu sebesar $43.700, sehingga total cost franchise-nya ialah $58.700. Karena franchise diamortisasi selama 10 tahun, maka amortization expense-nya ialah $58.700 dibagikan dengan 10, yaitu sebesar $5.870. Lalu yang ketiga ada franchise fee, yang dimana dalam perjanjian franchise, Sandro harus membayar 5% dari revenue kepada franchisor. Revenue tahun tersebut yaitu sebesar $900.000. Jadi franchise fee-nya yaitu dihitung dengan $900.000 dikalikan dengan 5%, yang dimana hasilnya yaitu $45.000. Lalu yang keempat ada patent amortization, yang dimana cost patent yang dikapitalisasi adalah biaya untuk mengamankan paten sebesar $17.600. Karena useful life patentnya yaitu selama 8 tahun, maka amortization expense-nya yaitu $17.600 dibagikan dengan 8 tahun, yaitu sebesar $2.200. Lalu yang kelima ada trademark amortization. Nah, untuk trademark amortisasi dibagi menjadi 2 periode, yang dimana periode pertama yaitu dimulai dari 1 Januari hingga 30 Juni, yang dimana dihitung dari cost awal yaitu $36.000 dibagikan dengan 20 tahun, lalu dikali 6 per 12 bulan, yang dimana hasilnya itu $900. Lalu pada periode kedua yang dimulai dari 1 Juli hingga 31 Desember dihitung dari book value setelah legal defense sebesar $40.800, yang dimana dibagi sisa umurnya yaitu 17 tahun, lalu dikali 6 per 12 bulan, yang dimana hasilnya sebesar $1.200. Jadi total trademarknya yaitu 900 ditambah $1.200, sehingga menghasilkan $2.100. Jadi total expense untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu ada interest expense sebesar $6.118, lalu kemudian franchise amortization sebesar $5.870, lalu franchise fee yaitu $45.000, lalu patent amortization sebesar $2.200, dan trademark amortization yaitu sebesar $2.100, yang dimana totalnya yaitu sebesar $61.288. Selanjutnya di sini saya akan menjawab dari soal 3, yang dimana permintaan soalnya adalah membuat soal dan jawaban tentang materi perkuliahan aset tidak berwujud dan setiap kelompok tidak boleh sama. Baik, di sini saya membuat sebuah soal dari LO5, yang dimana soalnya adalah PT Jaya Abadi PLC mengeluarkan beberapa biaya pada tahun 2025 yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan aset tidak berwujud. Biaya tersebut terdiri dari biaya penelitian laboratorium untuk menemukan pengetahuan baru sebesar $150.000,
biaya pengujian untuk mencari alternatif produk sebesar $90.000, biaya aktivitas rekayasa untuk menyempurnakan desain produk hingga tahap manufaktur sebesar $230.000, serta biaya pengujian prototipe setelah memenuhi kelayakan ekonomi sebesar $80.000. Total keseluruhan biaya yang dikeluarkan adalah $550.000. Nah, dari data tersebut, kita diminta untuk menyiapkan jurnal yang diperlukan untuk tahun 2025 untuk PT Jaya Abadi. Baik, di sini untuk jurnalnya sendiri adalah Research and Development Expense $470.000 di debit, Intangible Asset sebesar $80.000 juga di debit, dan mengkredit cash atau accounts payable sebesar $550.000. Nah, nilai Research and Development Expense sebesar $470.000 ini berasal dari penjumlahan biaya laboratori research sebesar $150.000, cost of testing in search for product alternatif sebesar $90.000, dan engineering activity sebesar $230.000. Nah, ketiga biaya tersebut masih dikategorikan sebagai Research and Development Expense sehingga langsung dibebankan pada periode berjalan. Sedangkan prototype testing sebesar $80.000 itu dicatat sebagai intangible asset karena dilakukan setelah memenuhi economic viability, sehingga dianggap memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Baik, itulah penjelasan kami pada kali ini. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dari segi penyampaian maupun pengucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.